Menjawab pertanyaan tadi Pak Bahlil, bagaimana target Golkar untuk pilkada? Jadi gini, sebelum saya menjawab itu saya sampaikan dulu, Golkar itu partai pemenang pemilu di tingkat nasional nomor 2 Ya. dengan jumlah 102 kursi. Kemudian pemenang pertama itu adalah PDIP, kurang lebih sekitar 110 lah ya, kurang lebih. Kita cuma beda 8 kursi. Tetapi untuk partai pemenang pemilu di tingkat kabupaten, kota, provinsi itu Golkar. Golkar itu punya 2.500 sekian anggota DPR kabupaten kota. Kita itu menang di sekitar kurang lebih sekitar 15 provinsi. Jadi ketua DPR provinsi itu Golkar 15. Selebihnya adalah pimpinan. Akankah linear nanti dengan pilkada? Nah, terkait dengan pilkada, kita kemarin di tahun 2020 itu tingkat kemenangannya 60%. Dan kita berikan target juga di tahun 2024 kurang lebih sekitar 60 sampai 61 sampai 62%. Sudah barang tentu di pekerjaan harus semua kader, tidak bisa kerja sendiri. Nah, Golkar itu kan punya struktur sampai di tingkat desa. Jadi DPD 1, DPD 2, kemudian pimpinan kecamatan sampai desa. Bahkan Golkar punya satu organ, Badan Saksi Nasional Partai Golkar, itu sampai di tingkat TPS. Nah, karena itu melihat dari cara-cara kerja Golkar, ya, kirkanya, kemudian konsolidasinya, kader-kadernya yang sangat luar biasa, maka kami membuat target sekitar 60-60% itu bukan tanpa perhitungan. Dan itu sudah kita canangkan pada saat kemarin di Munas Golkar. Oke, 60% akan memenangkan pilkada, begitu? Insya Allah ya. Nah, kalau untuk daerah yang yakin pasti menang dan ini merupakan daerah yang Golkar harus menangi, daerah mana? Apakah Jakarta, Jawa Barat, atau mungkin ada daerah-daerah lain? Mbak Tisi mau jadi jurkam Golkar? Aduh Pak, kok saya ditanya yang kedua Ya, kali mungkin, loh. Yang pertama ya, kami sangat menaruh, ya namanya rencana kan, harapan kan boleh-boleh saja. Ya kami berharap seperti di Banten, ya untuk di Jawa ya. Kemudian di Jawa Barat, karena kami juga cukup alhamdulillah kuat juga di sana. Ya DKI Jakarta, harapan kan, namanya harapan kan boleh. Kemudian di wilayah-wilayah Sumatera, wilayah Timur, Kalimantan, insya Allah lah. Okay. Bahkan di Jawa Timur ya, Jawa Tengah, insya Allah Golkar bisa memenangkan. Karena kita juga kan koalisi dengan partai-partai lain gitu. Insya Allah lah. Oke, insya Allah menang, target-targetnya bisa terpenuhi 60% begitu ya Pak ya. Nah sekarang kita bicara soal IKN Pak. IKN ini kan adalah sebuah program proyek besar peninggalan dari Pak Joko Widodo yang tentunya harapannya mungkin bisa dilanjutkan ke depannya sampai dengan selesai bisa beribu kota di IKN. Langkah ke depannya ini akan seperti apa Pak? IKN ini akan tetapkah sesuai dengan target kita atau mungkin akan banyak kendala-kendala yang mungkin kita hadapi? Kemarin IKN ini kan adalah sebuah terobosan baru. Mbak bayangin kita ini di Jakarta ini sudah macetnya ya. Dan perpindahan ini tidak hanya perpindahan tentang ibu kota, tapi juga adalah cara kerja baru. Kemudian kota yang green energy. Karena dari total areal 100% yang bisa dipakai itu hanya 30-35%. Sisanya itu dijadikan hutan. Jadi memang ini betul-betul ibu kota yang ramah lingkungan dan akan memakai energi baru terbarukan. Dalam konteks pembangunannya kemarin pada saat rapat paripurna kabinet terakhir, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih telah menyatakan di dalam rapat tersebut bahwa akan melanjutkan program IKN dengan memprioritaskan pembangunan fasilitas pemerintahan seperti legislatif, yudikatif. Nah, yang lainnya fasilitas-fasilitas kantor atau infrastruktur dasar. Yang lainnya sudah tentu akan dibangun oleh swasta, baik swasta nasional maupun swasta asing. Nah, inilah tugas pemerintah ke depan untuk bagaimana memberikan ruang mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah, mana yang menjadi tanggung jawab investor, atau kita pasarkan kepada investor untuk mereka bangun. Dan ke depan saya yakin kota ini bagus. Saya yakin kota ini bagus. Tapi katanya investor mulai meloyo nih Pak untuk IKN, benar seperti itu? Kata siapa? Banyak orang yang mengatakan di luar, investor katanya agak mikir-mikir ngeluarin duit. Saya kan kemarin kan Pak Jokowi kan groundbreaking juga tentang investasi dari luar negeri.
Nah kemarin kan persoalan kepastian tanahnya kan yang belum selesai, tapi kan sekarang udah selesai, sudah diselesaikan oleh Pak Basuki. Jadi saya pikir nggak ada itu, akan jalan terus kok. Investor tetap bergairah, Pak? Saya kan mantan Menteri Investasi. Betul. Jadi tahulah. Tapi tetap bergairah Pak ya? Mana ada investor yang nggak mau barang bagus. IRR-nya bagus, profitnya bagus, menjanjikan, ya insya Allah lah. Akan ada itu investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Sudah berapa banyak Pak investor yang masuk sampai dengan detik ini Pak untuk IKN Pak? Wah, saya harus cek lagi ya. Saya sudah 1 bulan lebih tidak menjadi Menteri Investasi soalnya. Tidak up to date sekarang kan. Dengar-dengar tapi tetap banyak ya Pak. Jadi informasi mengatakan bahwa di luar sana kayaknya investor agak mulai kurang tertarik dengan IKN, itu tidak benar? Enggak benar. Mereka tetap bergairah untuk ikut serta membangun IKN? Bergairah. Tapi kondisi keuangan kita bagaimana Pak? Apakah kira-kira memadai untuk membantu? Ini kan ada beberapa tahap untuk tahap yang selanjutnya. Oh, nggak ada masalah, kan bertahap. Pembangunan itu kan bertahap. Total anggaran untuk IKN selama sampai selesai ya, itu kan ditargetkan 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Itu 500 triliun lebih. 20%-nya itu dari APBN. Selebihnya itu dari investasi. Jadi tidak mesti semuanya dibiayai oleh APBN. APBN itu hanya membiayai adalah infrastruktur dasar, kantor-kantor pemerintahan, termasuk yudikatif dan legislatif. Jadi saya pikir bertahap akan ke sana. Oke, ada kendala tidak Pak untuk IKN ini sebetulnya Pak? Nggak ada, sekarang kan tolnya udah hampir jadi, airportnya juga sudah, airport VVIP-nya ya, yang cuma 15 menit dengan IKN juga udah jadi, kemarin Pak Presiden sudah mendarat. Relatif awal-awal adalah kendala, mana ada sih nggak kendala? Adalah, tapi berlahan-lahan kita urai untuk diselesaikan. Dan sekarang jauh lebih baik. Soal Kepresnya Pak, berarti nggak akan ditandatangani di zaman Pak Joko Widodo ya? Nanti saya cek ya, saya belum. Karena saya harus. Tapi mungkin nggak Pak ditandatanganin di era Pak Joko Widodo? Kalau yang itu saya belum bisa menjawab karena saya belum tanya ke Pak Presiden sama Pak Mensesnek. Oke. Jangan sampai saya menjawab di luar kewenangan saya atau sepengetahuan saya. Bahaya nanti saya. Oke, baik. Nanti perbincangan masih akan kami lanjutkan pemirsa, tetaplah bersama kami di One on One. Kami kembali sesaat lagi.